Tokia curiga bahwa dirinya sedang berilusi. Itu. Pak Polisi, apakah aku salah dengar? Pria berkacamata segera mengeluarkan kotak kunci dari mobil. Nona Mashita, Anda tidak salah dengar. Ini adalah kompensasi sebesar 2 miliar yang diberikan oleh keluarga Eropa. Jika tidak ada urusan lain, maka kami pamit dulu. Tentu saja, jika Anda tidak puas dengan tindakan kami sebelumnya, Anda dapat menuntut kami. Kebahagiaan datang begitu tiba-tiba. Tokia agak tergagap. Tidak apa-apa, aku tidak menyalahkan kalian. Lagi pula kami tidak mengalami kerugian apapun. Paman ingin memukul orang setelah mendengar itu. Kamu memang tidak mengalami kerugian, tapi aku telah menggantikanmu untuk menghabiskan 1 malam di penjara. 2 miliar ini seharusnya adalah kompensasi untukku karena telah dipenjara 1 malam, bukan milikmu. Kedua polisi menghela napas lega dan pergi. Mereka menyerahkan kotak kunci kepada Afril. Bu, Anda hitung dulu, benarkan jumlahnya 2 miliar. Afril baru tersadar kembali, lalu buru-buru memeluk kotak kunci tersebut. Oke, aku akan menghitungnya sekarang. Dia berjalan ke kantor sambil memeluk kotak kunci, lalu mengunci pintu karena takut seseorang akan merebutnya. Mereka mengacungkan jempol kepada Tokia. Istriku hebat sekali. Kamu menghasilkan 2 miliar tanpa melakukan apapun. Sungguh mengagumkan. Persetan. Tokia menatap mereka dengan tatapan samar. Plotnya terlalu mengerikan. Dia tidak akan percaya jika 2 miliar ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Paman berkata dengan marah, "Reka, diam kamu. Tokia mendapatkan 2 miliar itu. Itu adalah kompensasi yang seharusnya aku dapatkan karena telah menggantikannya menghabiskan 1 malam di penjara. 2 miliar itu harus diberikan kepadaku." Lili mengangguk dengan tergesa-gesa. Benar, itu adalah kompensasi dari keluarga Eropa untuk ayahku. Kalian tidak boleh mengambilnya. Tokia membalas, tadi Pak Polisi sudah menjelaskan bahwa 2 miliar diberikan untuk penanggung jawab pabrik baja. Sementara penanggung jawab pabrik baja ini adalah aku. Natsu berkata, kentut, milikmu. Sertifikat hak milik yang akan berbicara untuk hal ini. Tokia, sertifikat hak milik ada di tanganku. Natsu, hehe, jangan lupa, pemilik sertifikat hak milik itu adalah kakekmu. Ayah, katakan sesuatu, siapa pemilik pabrik baja ini? Wajah Krusno memerah. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Tokia melirik mereka dengan penuh arti, jadi, tadi kamu nekat meminta mereka memindahkan kepemilikan adalah untuk ini. Reka, tidak. Ini murni hanya karena beruntung. Tokia, hehe, kamu kira aku akan percaya? Mendengarkan percakapan antara mereka berdua, wajah Natsu menjadi pucat. Pindah alih kepemilikan. Apanya pindah alih? Lili terbata-bata. Ayah, tadi mereka bersikeras meminta kita memindahkan hak properti, jadi. Natsu tiba-tiba merasa pusing, hampir pingsan di tempat. Sertifikat hak milik telah dialihkan. Dia tidak punya harapan lagi. Kamu, dasar gadis kurang ajar. Natsu menunjuk Lili dengan kejam, siapa yang menyuruhmu bertindak begitu cepat? Lili hanya bisa meminta bantuan Krusno. Kakek, katakan sesuatu. Krusno mengambil napas dalam-dalam dan menenangkan emosinya. Tokia, 2 miliar itu seharusnya diberikan kepada pamanmu. Tokia berkata dengan keras kepala, kenapa? Krusno, kenapa? Karena dia adalah pamanmu. Selain itu, pabrik baja akan menghasilkan banyak uang untukmu. Kamu tidak membutuhkan 2 miliar itu sama sekali. Kondisi keuangan pamanmu tidak sebaik kamu. Kamu tidak akan rugi walau memberikan 2 miliar itu kepadanya. Puff. Reka tiba-tiba tertawa, aku cuman pernah dengar junior meminta uang tahun baru kepada senior. Aku benar-benar belum pernah melihat senior meminta uang tahun baru kepada junior mereka. Natsu sangat marah, brengsek, diam kamu. Kamu tidak punya hak untuk berbicara. Reka mendengus dengan dingin, kami boleh saja memberikan 2 miliar kepadamu, tetapi kamu harus menyetujui suatu hal. Natsu, katakan.
Reka, pindah alihkan 10 hektar tanah di distrik Tawat kepada Tokia. Setelah itu, 2 miliar pun akan menjadi milikmu. Tokia panik, segera berkata, tidak, aku tidak setuju. Tanah 10 hektar di distrik Tawat tidak bernilai sama sekali. 1 hektar tanah di sana palingan hanya bernilai 40 hingga 60 juta. Artinya, tanah 10 hektar itu hanya bernilai 400 sampai 600 juta. Terlalu mahal untuk membeli tanah senilai 400 sampai 600 juta dengan 2 miliar. Namun, Natsu langsung setuju, karena Reka telah berkata demikian, maka kalian pun tidak boleh menyesal lagi. Beni aku 2 miliar itu dan aku akan memindahkan 10 hektar tanah di distrik Tawat kepadamu. Bagi Natsu, tanah 10 hektar itu hanyalah tanah tak berguna yang tidak ada nilainya sama sekali. Dia tidak akan merasa kehilangan walau memberikannya secara gratis, apalagi dibayar dengan 2 miliar. Reka, sepakat. Tokia berkata dengan marah, Reka, ada apa denganmu, kenapa kamu melakukan transaksi yang merugikan diri sendiri? Reka merendahkan suaranya dan berkata secara misterius, jangan khawatir, tanah 10 hektar itu dapat menciptakan 10 kali hingga 100 kali lipat kekayaan untuk keluarga kita. Apakah kamu tidak percaya padaku sekarang? Tokia melirik Reka sambil berpikir, lalu mengangguk dan setuju, oke, aku setuju. Pria ini tidak pernah mengecewakan dirinya. Dia percaya kali ini akan sama juga. Hak milik 10 hektar tanah di distrik Tawat segera dipindahkan kepada Tokia. Afril dengan enggan memberikan kotak kunci kepada Natsu. Mata Afril merah ketika dia melihat 2 miliar melayang begitu saja. Reka, tanah 10 hektar ini. Apakah kamu benar-benar yakin dapat menciptakan 2 miliar dengannya? Reka menggelengkan kepala, tidak. Keluarga Tokia kecewa berat. Nada suara Reka berubah, namun, aku dapat menciptakan kekayaan 10 atau bahkan 100 kali lipat. Keluarga Tokia tiba-tiba mendongak. Di pasar real estate sekarang, sudah merupakan keajaiban bahwa nilai tanah dapat meningkat 2 kali lipat. 10 kali atau bahkan 100 kali. Mungkinkah? Bensu buru-buru pergi ke rumah sakit untuk kerja. Afril mengingatkan Reka pulang untuk makan siang nanti, lalu pun pulang. Tokia tidak pergi bekerja, tetapi memandang Reka dengan penuh arti, sekarang, jelaskan padaku apa yang terjadi dengan keluarga Eropa. Bagaimana mungkin keluarga sebesar keluarga Eropa membuat kesalahan tingkat rendah seperti ini, salah paham atas pemasok baja cacat. Terlebih lagi, kenapa waktunya bisa segitu pas? Reka menjawab dengan jujur, sebenarnya, keluarga Eropa, keluarga terkaya di Geffen, adalah milikku. Petrus, kepala keluarga Eropa, hanyalah wayangku. Semua ini adalah rencanaku. Tokia sakit kepala, kamu benar-benar tak dapat ditolong lagi. Lupakan, kalau kamu tidak mau bilang, aku pun tidak akan banyak tanya. Aku mau kerja dulu. Kamu pergi ke bengkel, awasi kualitas baja. Reka terdiam dan tak berdaya. Diberitahu yang sebenarnya, tidak percaya, sebaliknya malah memaksa untuk berbohong. Namun, ini bukan salah Tokia, hanya orang tidak waras yang akan percaya bahwa Petrus, orang terkaya di Geffen yang bermartabat itu, hanyalah wayang orang lain. Pada hari itu, sebuah berita menggemparkan seluruh kota Geffen dan lingkaran bisnis di seluruh provinsi Omada. Keluarga Eropa, keluarga terkaya di Geffen, secara resmi meluncurkan proyek puluhan triliun, yaitu auditorium untuk 10.000 orang. Nama proyeknya adalah Lovely City. 10 triliun. Ini adalah proyek besar. Dalam sesaat, perhatian para pengusaha kaya dan ternama yang tak terhitung jumlahnya tertarik oleh proyek ini. Semuanya ingin berpartisipasi dan mendapatkan bagian dari kue. Proyek puluhan triliun dari keluarga Eropa pun langsung menjadi pusat perhatian. Dunia bisnis Provinsi Omada, yang telah stagnan selama bertahun-tahun, juga mulai beriak. Sebagai anggota pembelian dari keluarga Eropa, Astina dapat mengetahui proyek ini terlebih dahulu daripada orang lain. Ketika dia melihat alamat proyek, matanya tiba-tiba berbinar.
Dia ingat bahwa ada sebidang tanah milik keluarga Mashita yang kebetulan berada dalam lingkup proyek. Jika keluarga Eropa ingin membeli tanah tersebut, dia pasti akan menawarkan harga beberapa kali lipat lebih tinggi dari harga pasar. Hati Astina tergerak. Dia ingin mengambil alih tanah itu dari keluarga Mashita, kemudian menjualnya kembali kepada keluarga Eropa. Keluarga Mashita tidak peduli dengan berita bisnis, sehingga mereka mungkin belum tahu nilai potensial dari tanah itu. Daripada hati tergerak, mending bergerak langsung. Astina membuat keputusan cepat, segera menemui Krusno. Pada saat ini, Krusno dan Natsu masih bersenang-senang karena baru saja mendapatkan 2 miliar dengan menjual tanah 10 hektar. Mereka sedang merayakannya di hotel. Setelah mengetahui tujuan kedatangan Astina, Krusno agak bengong. Apa yang terjadi hari ini? Astina, kamu adalah orang kelima yang datang kepada kami untuk membeli tanah 10 hektar itu. Dulu tidak ada orang yang peduli dengan tanah 10 hektar itu. Kenapa kalian malah pada mencarinya sekarang? Astina berkata, oh, sebenarnya tidak ada apa-apa. Seperti yang kamu tahu, ibuku diusir dari rumah sakit oleh Bensu. Sekarang dia tidak punya pekerjaan. Dia mau bel tanah 10 hektar itu untuk investasi. Krusno ragu-ragu dengan perkataannya, kamu terlambat, kami sudah menjual tanah itu. Astina kecewa berat, oh, kepada siapa kamu menjualnya? Berapa harga jualnya? Krusno, kami menjualnya kepada Tokia seharga 2 miliar. Apa? Astina tiba-tiba menjadi emosional, kalian menjual tanah itu kepada Tokia hanya dengan harga 2 miliar. Bodoh, bodoh sekali. Krusno langsung tidak senang, Astina, siapa yang kamu bilang bodoh? Kami sudah untung banyak dengan menjual tanah itu seharga 2 miliar. Untung apaan? Astina membentak, kalian telah ditipu. Biar aku kasih tahu kalian. Sebenarnya, keluarga Eropa akan mengembangkan proyek besar di daerah sana. Proyek senilai puluhan triliun. Sekarang nilai tanah itu paling tidak ada 10 miliar. Kalian malah menjualnya hanya dengan harga 2 miliar. Hehe, kalau bukan bodoh, jadi apa? Apa? Krusno hampir berhenti bernapas. 10 miliar, paling kurang 10 miliar. 10 miliar terbang begitu saja. Wajah Natsu memuram. Dia kira dia telah untung banyak kali ini. Tidak sangka, dia baru saja melakukan transaksi yang merugikan. Rugi besar. Dia mengertakkan gigi, brengsek. Keluarga Tokia benar-benar seperti binatang. Beraninya mereka menipu tetua sendiri. Ayah, ayo kita cari mereka untuk meminta kembali sertifikat hak milik. Krusno menatapnya dengan kesal, minta kentutmu. Tanah itu sudah dipindahalihkan kepada Tokia. Sekarang dia adalah pemilik sah atas tanah itu. Natsu menggertakkan gigi, bajingan, brengsek, dasar licik. Ayah, orang seperti mereka tidak layak menjadi anggota keluarga Mashita. Aku sarankan untuk mengusir mereka dari keluarga Mashita. Krusno menggertakkan gigi, kita tidak boleh membiarkan masalah ini lewat begitu saja. Pada saat ini, suasana hati Astina tidak lebih baik dari mereka. Tidak apa-apa jika dia tidak bisa mendapatkan tanah itu, tetapi kenapa tanah itu malah didapatkan oleh Tokia dan Reka? Dia tidak puas. Awalnya, dia berharap untuk menghasilkan uang dari tanah itu, lalu mendirikan perusahaan dengan ibunya. Sekarang dia tidak bisa berharap lagi. Dia hanya bisa mengikuti keinginan ibunya, mendirikan klinik medis. Dia menelepon ibunya, Kimi. Bu, aku akan mendukungmu sepenuhnya dalam pembukaan klinik medis. Kimi tersenyum, bagus sekali. Astina, bagaimana prosedur pendiriannya? Apakah kamu butuh bantuanku? Kimi, sisa formalitas terakhir. Aku cukup pergi ke beberapa biro industri dan komersial lagi untuk menyelesaikannya. Pada awal pembukaan, bisnis klinik medis mungkin tidak terlalu bagus. Namun, tenang saja, setelah ibu berpartisipasi dalam forum medis internasional, reputasi dan status ibu akan mengikuti, bisnis pusat medis pun pasti akan meledak. Astina berkata, forum itu, Bu, apakah kamu yakin dapat ikut berpartisipasi? Aku sudah memberitahu Katie.
Di forum, dia akan memperkenalkan kamu dengan dokter jenius itu. Kimi, jangan khawatir, aku sudah mendapatkan surat undangan melalui pemimpinku sebelumnya, tidak akan ada masalah. Astina, kamu harus lebih dekat dengan Katie selama periode ini. Bagaimanapun, kita perlu mengandalkannya untuk diperkenalkan dengan dokter jenius dan menyembuhkan ayahmu yang vegetatif. Astina, baiklah, aku akan mengajaknya makan bareng hari ini, lalu mencoba meminta informasi kontak dokter jenius itu darinya.